Kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon petunjuk dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 mulai dari ayat 9 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam nas tersebut, saya bacakan bagi kita. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keadaan mandul yang dialami Hana menampakkan pergumulan yang sangat berat. Penghinaan dan pelecehan yang dilakukan penina terhadap dirinya seakan menjadi makanan pahit yang harus ditelan. Persoalan melahirkan anak atau regenerasi menjadi alasan yang dipakai oleh penina untuk menghina dia atau merendahkan derajatnya. Dan mungkin demikian juga kebanyakan orang mempunyai pandangan yang sama terhadap mereka yang menderita kemandulan, sehingga kemandulan dianggap sebagai laknat atau hukuman. Sementara si penderita sendiri, seperti Hana, tidak menghendaki keadaan itu menjadi takdirnya. Dan pandangan-pandangan yang merendahkan mereka telah membuat mereka semakin menderita. Tidak sedikit orang dalam kebuntuan masalah ini mengikuti arus yang tidak normal. Ada yang mengikuti petunjuk-petunjuk mitos. Ada juga yang mempraktikkan petunjuk-petunjuk dukun atau paranormal. Berziarah ke makam dengan sesajen-sesajen khusus meminta berkat. Dan ada pula yang mengikuti rekayasa-rekayasa kelahiran melalui kecanggihan teknologi kelahiran. Sampai terwujudnya keinginan soal regenerasi. Ini adalah sesuatu beban yang tidak ringan dihadapi orang tertentu. Hilang akal dan harapan adalah puncak dari beban yang mendera. Ada juga yang mengambil jalan pintas, mengatasi jalan hidup mereka dengan memakai wewenangnya sendiri, membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Tetapi bagaimana Hana menghadapi persoalan sehebat ini? Disinilah kita temukan sebuah kesaksian besar yang patut kita camkan dan kita renungkan. Hana masuk ke dalam peristiwa supernatural.
dari peristiwa biasa atau jasmani. Sebagaimana dicatatkan dalam ayat 9 sampai 10, pada suatu kali setelah mereka makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari kebiasaan secara rutin untuk jasmani, makan dan minum, dia masuk ke dunia spiritual, yaitu berdoa atas penderitaan, keluh kesah dan hinaan yang dialaminya. Dia harus keluar. Orang lain tiada yang dapat menolong, malah orang-orang dekatnya menjadi sumber penderitaannya. Maka dia berusaha untuk keluar. Dengan doa, Hana mengatasi pergumulan beratnya. Di sini Hana mewakili semua orang yang berbeban berat dan menderita. Memang penderitaan Hana secara spesifik mengenai pergumulan perempuan. Tetapi beban berat yang dialaminya adalah beban yang bisa terjadi juga pada semua orang. Jalan keluar yang dilakukan Hana adalah jalan keluar yang sangat tepat dan menjadi contoh dan model pada banyak orang. Jika pemecahan masalah banyak demikian pada orang-orang yang menghadapi persoalan, tetapi cara yang ditempuh Hana ini adalah cara yang sangat tepat dan patut contoh. Dan inilah yang menjadi pesan inti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, kasih dalam Yesus Kristus. Dengan dua lagu berikut dapat kita renungkan, dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah yang sangat efektif, yaitu dengan doa. Dalam lagu pertama dikatakan, buku ND AKBP nomor 279 ayat 2 mengatakan, tungikon haposammu Jehovah di batang, disima dapotomu sinakap niroham, aidang adong kunana nakpe holsowako, tangi yang dodalannya asa tarunko. Lagu yang kedua, yang sangat populer, bahkan lagu yang sudah lama populer, tapi sangat relevan dan aktual bagi kehidupan kita saat ini ketika kita menghadapi pergumulan. Lagu ini mengisyaratkan kalimat-kalimat atau pesan yang sangat penting untuk kita camkan. Dikatakan demikian, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari dirimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak akan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Jadi, Tuhan itu adalah jawaban atas segala pergumulan kita. Apakah ringan atau berat, dia tetap sebagai penyelamat bagi kita. Mari kita jadikan hidup kita berjalan dalam doa. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Demikianlah janji Tuhan untuk umatnya. Dengan doa, kita penuh kemenangan. Selamat berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Lewat pergumulan dari hamba-Mu Hana, kami menyadari bahwa pergumulan kami tidak dapat kami atasi dengan sendirinya atau dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami harus mencari dan menemukan pada akhirnya padamu, ya Tuhan, Sang Maha Penguasa, pencipta langit dan bumi ini dan pengasih kami. Oleh karena itu, melalui firman-Mu ini, melalui kisah Hana, kami mendapat petunjuk bahwa Tuhan adalah jawaban dari segala pergumulan kami. Dan dengan doa seperti yang Hana lakukan, kami akan mengarahkan hidup kami dengan doa
Ya Tuhan, kami menyadari juga banyak pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Tetapi biarlah dengan doa kami dapat memenangkan hidup kami. Karena Engkau yang penuh kasih telah menyatakan janji-Mu dan tidak akan mengecewakan. Janji-Mu, ya Tuhan, yang menggairahkan kami dan yang menuntun kami supaya kami hidup dalam kemenangan. Kemenangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat.